Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Prastowo. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Jawa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah MBKM yang notabene mahasiswanya itu berasal dari berbagai prodi, bahkan terutama malah dari luar Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, ada juga yang dari luar Fakultas FBSB sendiri. Mata kuliah ini biasanya diambil oleh mahasiswa dari semester 4 ataupun semester 5. Kebanyakan mahasiswa yang saya ampu berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Seni Kriya, Prodi Seni Rupa, bahkan Prodi Seni Musik. Banyak juga yang mengikuti mata kuliah ini. Beban mata kuliah Bahasa Jawa ini sendiri yaitu ada 2 SKS, karena mata kuliah ini hanya berupa mata kuliah teoritik saja. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan atau mendeskripsikan terkait mata kuliah Bahasa Jawa ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan tentang ilmu dasar bahasa Jawa secara umum dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bersifat teoritik, maka dari itu pokok pembahasan atau materi yang digunakan dalam perkuliahan ini juga lebih ke teoritik, walaupun juga nanti disertai dengan adanya praktek atau simulasi sedikit. Adapun pokok bahasan yaitu meliputi pengantar bahasa dan budaya Jawa, tata bahasa Jawa, unggah-ungguh bahasa Jawa, kemudian bahasa Jawa dalam upacara tradisional, kemudian ada aksara Jawa, kemudian pengenalan sastra Jawa terkait cerkak, geguritan, kekawin, kidung, dan lain sebagainya, dan juga sedikit pengenalan mengenai pranata sosial Jawa. Kegiatan perkuliahan ini melalui berbagai metode seperti metode ceramah, metode diskusi, kemudian presentasi, dan juga simulasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK yang terdapat pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengenal bahasa Jawa dari struktur kebahasaan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui konsep unggah-ungguh bahasa Jawa. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengenal karya sastra ataupun sastra secara umum. Yang keempat, mahasiswa dapat mengenal kebudayaan Jawa dan nilai-nilai budi pekerti yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengenal konsep membaca dan menulis aksara Jawa. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui konsep-konsep unggah-ungguh bahasa Jawa dan pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis bahasa, sastra, dan budaya Jawa mencakup dari unggah-ungguh dan juga tata krama. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan juga kepercayaan orang lain. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal konsep membaca dan menulis aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terampil membaca dan menulis menggunakan aksara Jawa sesuai dengan kaidah penulisan aksara Jawa. Dalam mata kuliah ini ada beberapa teori yang diajarkan. Karena ini mata kuliah MBKM atau mata kuliah umum dari luar prodi, jadi mata kuliah ini sendiri bertujuan untuk pengenalan saja. Jadi materi-materi yang nanti disampaikan juga berupa pengenalan atau yang umum-umum saja. Evaluasi dalam mata kuliah ini terdapat beberapa cara. Ada yang melalui UTS, kemudian melalui UAS, UAS atau ujian akhir semester. Tentunya ada juga nilai yang saya ambil dari presentasi mahasiswa, tugas, dan juga simulasi-simulasi yang telah dilakukan mahasiswa di depan kelas. Adapun bobot yang saya terapkan tentunya seperti aturan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Tentunya yang paling besar terdapat dalam UAS atau ujian akhir semester, kemudian UTS ujian tengah semester, dan juga dari beberapa nilai presentasi ataupun simulasi dan tugas mandiri mahasiswa. Sistem penilaian biasanya saya lakukan, saya unggah melalui Siakat Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga nilai biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp Group. Ketika mahasiswa melihat nilainya secara cepat melalui WhatsApp Group, mereka bisa meminta remedial jika merasa memang nilainya belum memuaskan. Nah, remedial tentu akan saya berikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah contoh pembelajaran bahasa Jawa yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya tentunya nanti dengan materi yang berbeda dari minggu sebelumnya. Minggu ini nanti kita akan belajar mengenai aksara Jawa. Tetapi sebelum mata kuliah ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup? Ya, kembali lagi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi terkait aksara Jawa. Aksara Jawa sendiri nantinya tentu akan bermanfaat untuk Mas Mbak sekalian. Ada yang dari seni rupa, ada yang dari kriya, ya kan? Tentunya aksara Jawa ini nanti bisa kalian pakai untuk ketika membuat souvenir misalkan. Ketika yang seni kriya bisa membuat souvenir, membuat baju bertuliskan aksara Jawa. Kebanyakan sekarang kan banyak yang digunakan seperti itu ya, kaos-kaos beraksara Jawa itu banyak digunakan. Kemudian untuk yang dari seni rupa misalkan, kalian bisa membuat lukisan atau kaligrafi ataupun juga nanti batik misalkan. Nah, itu terkait aksara Jawa. Kemudian untuk mata kuliah bahasa Jawa materi aksara Jawa ini nanti yang saya ajarkan tidak seperti untuk anak-anak prodi Jawa sendiri tentunya, karena ini hanya pengenalan kalian dari luar prodi Jawa. Nanti yang saya ajarkan hanya dari aksara nglegena atau carakan, kemudian ada sandangan dan juga nanti ada pasangan. Tetapi hal tersebut terbagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar yang nglegena atau carakan dan juga yang sandangan dulu. Untuk yang pasangan untuk minggu berikutnya. Ini salah satu contoh-contoh pemakaian aksara Jawa. Karena kalian ini tinggal di Jogja ya, jadi nama-nama jalan yang ada di Jogja itu kebanyakan hampir semua sudah bertuliskan aksara Jawa. Nah, mata kuliah ini tentunya juga bermanfaat untuk kalian ketika membaca nama-nama jalan yang ada di kota Jogja. Kemudian salah satu contoh lagi ada aksara Jawa yang digunakan dalam undangan pernikahan. Nah, cocok ya untuk kalian, untuk anak kriya ataupun rupa. Kemudian ada, ini salah satu contoh naskah cetak yang berupa tulisan cetak atau digital. Selanjutnya ada contoh lagi yang berupa carik atau tulisan tangan, atau biasa kita sebut manuskrip atau aksara Jawa yang berupa tulisan tangan seperti ini. Kemudian ada lagi selanjutnya contoh ini aksara pegon namanya. Jadi tulisannya seperti aksara Arab, tetapi ini pembacaannya berbahasa Jawa. Itu namanya aksara pegon. Nah, ini hanya pengenalan ya. Kemudian selanjutnya ini namanya aksara gundil. Nah, karena tidak ada harokat dan lain sebagainya. Nah, gundul. Tetapi juga ini berbahasa Jawa, Latinnya berbahasa Jawa walaupun bentuknya seperti aksara Arab gundul begitu. Ini adalah contoh penulisan aksara Jawa, ini berbahasa Jawa kuno. Ini manuskrip yang ada di lontar. Nah, aksara Jawa dulu tentunya sebelum adanya kertas ya, biasanya menggunakan media lontar sebagai media penulisannya. Ada juga yang dari prasasti. Sebelum adanya inovasi terkait lontar, ada juga yang prasasti yang zaman dulu lagi. Kemudian berkembang menjadi lontar, berkembang lagi kertas, dan seterusnya. Selanjutnya, ya, ini contoh macam-macam langgam atau macam jenis tulisan. Tulisan aksara Jawa itu ada berbagai macam ya, berbagai jenis. Ada yang ngetumbar, ada yang nyacing, ada yang namanya boto sarimbak. Next. Jadi, nah ini contoh yang boto sarimbak.
seperti bata ya, boto sarimbak itu kotak-kotak seperti itu, kaku tulisannya. Tetapi kebanyakan itu berupa naskah cetak, bukan yang manuskrip. Lanjut. Kemudian di sini ada yang ngetumbar. Nah, ini ngetumbar itu lebih luwes lagi. Jadi kenapa namanya ngetumbar? Karena bentuknya seperti biji ketumbar yang sering kali digunakan untuk bahan masakan ya. Biji ketumbar itu kan bulat-bulat, rapi-rapi, kecil-kecil. Nah, ini namanya ngetumbar, kecil, rapi, bulat-bulat seperti itu. Selanjutnya ada mucuk ri. Mucuk ri dalam bahasa Jawa artinya ujung dari duri atau lancip. Nah, kenapa namanya mucuk ri? Karena bentuknya runcing-runcing atau lancip-lancip seperti duri. Nah, makanya namanya mucuk ri. Lanjut. Nah, ini ada namanya kombinasi. Ada kombinasi itu maksudnya dalam naskah itu ada berbagai jenis. Ada yang mucuk ri yang seperti ini ketika menggunakan u atau suku itu mucuk ri, atau aksara lainnya itu seperti ketumbar dan sebagainya. Jadi kombinasi dalam satu tulisan. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh langgam aksara Jawa yang terdapat dalam berbagai media cetak zaman dahulu ya. Kemudian selanjutnya ini contoh-contoh. Nah, pada kesempatan pagi hari ini untuk pertemuan pertama terkait aksara Jawa, karena nanti aksara Jawa ada 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai aksara Nglegena. Aksara Nglegena itu ada juga yang menyebutnya carakan atau caraan yang memang polos, belum ada sandangannya, belum ada pasangannya, ataupun bisa dikatakan ini dasar dari aksara Jawa. Ada 20 aksara, ho, no, co, rokos, dan seterusnya seperti yang kalian lihat di layar. Nah, untuk penulisannya sebaiknya memang ada tata cara tertentu. Tapi untuk kalian nanti yang penting bisa belajar dulu, belajar menuliskannya, tidak terbolak-balik ketika menuliskannya, dan saya tidak terlalu menuntut kalian untuk nanti harus indah dan lain sebagainya. Tetapi karena ini dasar pengenalan dahulu, jadi saya nanti ingin kalian sudah bisa menulis aksara Jawa secara dasar dahulu. Kemudian saya akan mencontohkan penulisannya, pemakaiannya seperti apa. Nah, saya contohkan misalkan menulis kata sopo. Walaupun saya bilang o, sopo, karena di Jawa itu o itu tulisannya menggunakan a, seperti hono coroko, doto sowolo. Begitu juga dengan sopo, penulisannya menggunakan a. Kecuali ketika saya bilang loro dan lain sebagainya, ada perbedaan o dan o. Kalau o penulisannya menggunakan o seperti ini, kalau o itu seperti a. Nah, kalau seperti ini yang a berarti penggunaannya menggunakan aksara carakan atau nglegena, polos, tidak ada sandangan, tidak ada pasangan dan seterusnya. Penulisannya seperti apa? Sopo berarti kita cari aksara so. Kita cari aksara so, bentuknya seperti apa? Nomor baris 2 itu ya. Penulisannya so. So. Kemudian suku kata selanjutnya adalah po. Kita cari aksara po, baris ketiga. Ini sopo. Nah, so dan po. Mudah ya. Jadi penulisan aksara Jawa itu ya tulis apa adanya seperti itu. Ketika so dan po ya cari aksara yang so dan aksara yang po, sopo. Nah, penulisannya dari kiri ke kanan ya. Kecuali yang Arapegon yang tadi saya sampaikan di contoh itu dari kanan ke kiri. Tetapi untuk aksara Jawa Nglegena atau carakan itu dari kiri ke kanan. Sopo. Penulisannya sebisa mungkin proporsional, urut. Ya. Kemudian ada satu lagi. Menulis aksara Jawa tidak boleh putus-putus. Maksudnya gimana Pak? Tidak boleh putus-putus. Tidak boleh putus-putus, contohnya gini. Ini contoh ya. Gini, putus, terus gini, putus, gini lagi. Ini tidak boleh. Walaupun secara bentuk memang benar seperti itu aksara po, tetapi dalam kaidah atau aturan penulisan aksara Jawa tidak boleh putus.
Begitu ya, itu penulisan aksara Jawa. Contoh satu lagi, loro di sini ya. Loro. Kita cari aksara lo, baris kedua akhir. Nah, nggak boleh putus. Sambung terus. Lo dan ro. Loro. Nah, sampai sini paham? Ada pertanyaan terkait? Oh ya, silakan Mas Lugos. Kalau untuk tulisan, misal nih contohnya mau nulis anak, itu gimana Pak? Kan nggak ada aksara A itu Pak. Oh ya, terima kasih Mas Lugos ya. Jadi bagaimana cara menulis anak? Padahal di situ tidak ada aksara A, Pak. Biasanya jika selain nama orang ya, dalam catatan selain nama orang atau nama tempat, menulis aksara A ketika di depan, misalkan anak seperti yang disampaikan Mas Lugos, itu bisa menggunakan aksara H. Contoh, saya hapus dulu. Contoh tadi disampaikan anak. Anak penggunaannya menggunakan aksara H. Semua kecuali nama orang dan juga nama tempat. Karena ketika menggunakan nama orang atau nama tempat, A itu pakai aksara swara. Tetapi karena ini masih pertemuan pertama, belum sampai ke situ, kita mencontohkannya anak. Karena bukan nama orang. Anak berarti menggunakan aksara H. Tulis aksara H. A. Nak berarti no. Cari aksara no. Nggak boleh putus, ingat, anak. Kemudian ada K di sini, Pak. Kita tulis saja aksara ko. Baris pertama, akhir. Nah, kalau gini kan anaka, Pak. Biar K-nya mati gimana? Dipangku. Anak. Ini contoh penulisan ketika menggunakan A. Itu tadi. Ya. Paham? Jelas? Jelas? Cukup ya. Kita bisa lanjut ke yang sandangan. Yang sandangan berfungsi untuk ketika vokalnya itu tidak A semua. Contoh pitik. Ini contohnya pitik. Nah, pitik saya contohkan lagi langsung. Pitik. Pitik ini vokalnya tidak A seperti yang tadi, tidak seperti Honocoroko tadi. Inilah fungsi sandangan, memberikan sandangan atau memberikan pakaian kepada aksara. Pitik berarti aksara po, seperti yang tadi dituliskan aksara po. Nah, I kalau ini kan po. Supaya ada vokal I di belakangnya, berarti ini diberi sandangan I. Tuh namanya wulu, paling atas sendiri. Nah, itu penulisannya di atasnya. Pi. Ada po dan juga wulu di atasnya. Itu pi. T, to-nya juga sama. To ditulis. Nah, karena to ini vokalnya A, biar berubah jadi I, diberi wulu lagi atau I. Piti. Piti. K-nya, ko-nya ditulis. Nah, ini pitik. Itu fungsi sandangan. Dan sandangan itu ada berbagai macam. Ada E atau pepet, ada U atau suku, ada E dan O. Nah, kemudian ada juga namanya layar, itu untuk R mati. Misalkan nulis layar, di sini ya, layar. Lo, yo. Nah, ini tidak pakai aksara ro dan dipangku seperti ini, tidak boleh. Selama dia punya pasangan atau sandangan, selama dia punya sandangan, dia pakai sandangan, tidak boleh dipangku. Ketika layar di sini bukan terus ro di pangku, tidak boleh, tetapi menggunakan layar di atasnya. Layar. Layar itu mirip juga seperti cecak, weknyan, itu sama.
itu kalau layar itu aksara R mati, kalau cecak itu aksara ngo mati atau eng begitu. Kemudian ketika wiknyan itu aksara H yang mati. Contoh gajah. Saya hapus dulu. Gajah, go ditulis, jah, jo ditulis. Hanya tidak boleh aksara H di pangku, tetapi menggunakan sandangan wiknyan tadi. Gajah. Nah, ini fungsi sandangan. Begitupun selanjutnya yang lain, cokro, layar, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Mbak. Saya pernah mendengar tentang aksara khusus. Aksara khusus itu apa ya, Pak? Oh iya, aksara khusus. Nah, di sini sebenarnya ada ya, cuman tidak dituliskan kalau itu namanya aksara khusus. Jadi aksara khusus itu digunakan ketika di sini. Nah, ini ada namanya poceret dan ngolelet. Poceret dan ngolelet itu tidak seperti aksara biasanya. Karena pemakaiannya itu hanya khusus ketika aksaranya re dan le. Khusus dua aksara ini saja. Re dan le. Ketika ada tulisan misalkan lemah. Karena le itu aksara khusus, dia tidak boleh seperti ini. Ini nggak boleh, ini salah. Karena le itu aksara khusus, maka dia menggunakan ngolelet. Yang benar seperti ini. Ini le. Karena ini aksara khusus. Le, kemudian yang lainnya ya sama. Lemah. Nah, ini contoh yang aksara khusus tadi. Begitu, Mbak, paham? Paham, Pak. Ya, sudah paham semua terkait sandangan. Ada lagi? Sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan mulai praktek simulasi ke depan bagaimana menuliskan aksara Jawa yang nglegeno dan juga yang ada sandangannya. Siap ya? Kita mulai satu persatu, mulai dari Mas Wildan, silahkan maju ke depan. Kemudian Mbak Putri, silahkan maju ke depan. Ayo ke depan. Pakai buku ya, Pak? Boleh bawa buku. Ya. Mas Wildan, silahkan tuliskan sikil. Nah, tulis kata sikil. Kemudian Mbak Putri silahkan maju ke depan nih, pakai yang ini. Bisa dihapus dulu, Mas Wildan. Mbak Putri menuliskan kata jilbab. Ya. Yang lain sambil memperhatikan ya. Apakah penulisan dari Mas Wildan dan Mbak Putri sudah tepat? Ya, sudah? Ya, silakan kembali duduk. Saya akan koreksi dulu, cek, kemudian nanti panggil peserta atau mahasiswa berikutnya. Kita mulai dari Mbak Putri dulu. Beliau menulis hijab. Ini ada aksara H dan juga I di sini. Ada aksara J, aksara B di pangku. Ya, sudah tepat untuk Mbak Putri. Hanya ada koreksi sedikit ya Mbak Putri ya. Di sini pangkunya kurang lurus sedikit sampai di sini. Ya, nah, harus bener-bener yang di pangku itu full dari aksara awalnya. Kemudian Mas Wildan kita cek nulis sikil. Sikil dalam bahasa Indonesia itu kaki ya. Ini ada aksara so dan i. Ini ada ko dan i. Sudah. Oh, ini kekecilan Mas Wildan. Harusnya kalau nulis aksara yang proporsional ya Mas Wildan ya. Kalau ini sebesar ini ya ini juga sebesar ini. Kalau besar kecil takutnya nanti dikiranya ini i atau wulu, ini e atau pepet karena ukurannya yang berbeda. Kemudian ininya salah Mas Wildan, kurang tepat karena sikil ini Mas Wildan nulisnya aksara H bukan aksara lo. Nah, yang benar yang di pangku itu aksara lo. Pangku. Ya, begitu. Lanjut
ke mahasiswa selanjutnya, saya akan cek presensi. Ya, Mas Rido, silahkan Mas Rido. Mas Rido silahkan maju menuliskan telo. Ya, Mas Rido menuliskan kata telo. Kemudian satu lagi perempuan, Mbak Niken, menuliskan kata wedok. Menuliskan kata wedok. Wedok dalam bahasa Indonesia artinya wanita ya, atau perempuan. Wedok. Telo apa telo? Pakainya A, Mas. Tela. Ya. Kalau telo, O ya, diingat O itu penulisannya A. Kalau O baru pakai O. Ya, sudah? Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Saya cek lagi. Ini ada telo. To dan E dan juga lo sudah benar, sudah tepat ya. Mas Rido tadi, kemudian Mbak Niken, wedok. Wo ada E, do ada taling tarung atau O, dan juga ko di pangku, benar, sudah benar. Baik, semua sudah maju ke depan, semua sudah simulasi di depan, sudah praktek satu persatu. Walaupun di awal tadi memang masih ada beberapa mahasiswa yang kurang tepat penulisannya, ataupun salah aksoronya, ataupun sandangannya masih belum konsisten besar kecilnya, tetapi secara keseluruhan hingga ke belakang tadi, hampir semua mahasiswa sudah paham cara penulisannya, sudah bisa cara penulisan dan penggunaan sandangan, konsistensinya juga saya lihat semakin lama ke belakang tadi sudah semakin bagus. Mungkin dapat saya simpulkan ya, bahwa mungkin kalian juga sudah paham, sudah bisa penulisan yang aksara yang legeno. Ya, jadi pada hari ini kan kita membahasnya yang aksara legeno. Jadi tadi yang pertama legeno sudah lancar, kemudian untuk sandangan, untuk konsistensi penulisan sandangan dan fungsi pemakaiannya, di akhir-akhir juga sudah. Ada yang mau ditanyakan terkait yang legeno dan juga sandangan? Masih ada yang belum jelas? Enggak, sudah ya. Kalau sudah semua, saya rasa minggu depan kita bisa bertemu lagi membahas aksara Jawa untuk tingkatan yang lebih sedikit lebih rumit lagi, yaitu mulai menggunakan pasangan aksara Jawa. Begitu? Ya. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup. Kita akan bertemu minggu selanjutnya dengan masih materi aksara Jawa yang sama dan pasangan ya tadi ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran sedikit mengenai apa itu mata kuliah Bahasa Jawa. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.